Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Muncul lagi satu klaim dari sebagian orang yang menyatakan bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu katanya beliau membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa. Saya jawab bahwasanya pernyataan ini tidak benar. Bahkan saya bisa memastikan pernyataannya adalah keliru. Tidak hanya 100%, bahkan 1000%. Saya bisa memastikan pernyataan ini adalah keliru. Tidak benar sama sekali kalau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa. Silahkan cari, kalau tidak percaya silahkan cari, silahkan datangkan kepada kita nas pernyataan tegas, lugas, jelas dari Imam An-Nawawi yang membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa. Silahkan dicari dari semua kitab-kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dari yang terbesar, yang paling luas sampai yang paling sederhana, yang paling tipis. Silahkan dicari ya. Kalau tidak mampu sendiri bisa mengajak atau meminta bantuan kepada para ustadz-ustadz yang ada ya, ustadz yang punya titel-titel berderet itu S1, S2, S3 dan seterusnya. Silahkan cari teman sebanyak mungkin untuk mencari fakta ini, bahwasanya Imam Nawawi katanya membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa. Saya pastikan 1000% tidak akan ada dan tidak akan ketemu, karena memang faktanya tidak ada. Jadi ini klaim semata dan bisa dikatakan fitnah juga kepada Imam Nawawi, karena Imam Nawawi menisbatkan sesuatu ucapan, pernyataan kepada seseorang ulama yang ternyata ulama itu tidak pernah mengucapkannya dan tidak pernah punya pendirian atau pemikiran pendapat seperti itu. Fakta yang ada justru sebaliknya, bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu adalah seorang ulama yang menganjurkan mengusap kedua tangan ke wajah setelah selesai berdoa ya. Bahkan beliau mengelompokkan hal itu termasuk adab berdoa. Salah satu adab berdoa itu adalah setelah selesai mengusapkan wajah, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Di sini akan kita buktikan ya pernyataan ini dari kitab-kitab Imam Nawawi secara langsung. Yang pertama, di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 4 halaman 655 sampai 656. Al-Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah menyatakan, wa min adabi du'ai kaunu fil awqati wal amakini wal ahwali syarifati wa istiqbal kiblati wa raf'i yadayhi wa masih wajhi ba'da faraghihi. Dan termasuk adab berdoa ya, termasuk bagian dari adab berdoa adalah kedudukan doa itu ditunaikan di waktu-waktu, tempat-tempat, kondisi-kondisi yang syarifah, yang mulia, waktu-waktu yang punya keutamaan. Kemudian yang kedua, istiqbal kiblah, dan doa itu ditunaikan di istiqbal kiblah, dalam kondisi menghadap kiblat. Kemudian raf'i yadayhi, mengangkat kedua telapak tangan. Perhatikan, wa mashi wajhihi ba'da faraghihi, kemudian mengusap wajah ya, mengusap wajahnya setelah selesai. Di sini tegas sekali Imam Nawawi mengatakan wa mashi wajhihi ba'da faraghihi, dan mengusap wajahnya setelah selesai. Artinya orang yang berdoa itu setelah selesai berdoa itu dianjurkan, dan termasuk adab adalah mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah seperti ini. Nah, ini nukilan pertama. Kemudian nukilan yang kedua, di dalam kitab beliau juga yang berjudul Kitabut Tahqiq halaman 219, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan
wa yundabu raf'ul yadaini fi kulli du'ain kharijas salati thumma mashu wajhihi bihima. Dan dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan dalam setiap doa di luar sholat, ya. Ini untuk khusus doa di luar sholat. Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, kemudian mashu wajhi bihima, kemudian mengusapkan, ya, ke wajahnya bihima dengan kedua telapak tangan tadi. Artinya kita dianjurkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala untuk mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah setelah selesai berdoa. Ketika kita berdoa seperti ini, kemudian ketika sudah selesai, maka dianjurkan untuk mengusapkan seperti ini, ya, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Ini menurut Imam An-Nawawi. Yang kedua, nukilan yang kedua dalam kitab, ya, dan halaman sudah kita sebutkan tadi. Kemudian di kitab yang ketiga, yaitu Kitabul Adhkar, Kitab Al-Adhkar, halaman 398, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat judul bab, yang berbunyi babu raf'il yadaini fi du'a thumma mashil wajhi bihima. Bab mengangkat kedua telapak tangan di dalam berdoa, kemudian mengusapkan keduanya ke wajah setelah selesai. Perhatikan, begitu tegas lugas beliau mengatakan thumma mashi al-wajhi bihima, kemudian mengusapkan kedua telapak tangan itu ke wajah setelah selesai berdoa. Setelah itu Imam Nawawi membawakan riwayat, membawakan dalil untuk hal ini. Beliau mengatakan rawaina fi kitab Tirmidzi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihi wajha. Kami telah meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Umar bin Khattab menyatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa, di sini pakai kana, berarti ini merupakan rutinitas amalan beliau, ya. Beliau ini senantiasa mengangkat kedua telapak tangan beliau fi doa, ketika berdoa, kemudian lam yahuttahuma, beliau itu tidak pernah menurunkan kedua telapak tangannya setelah selesai berdoa hatta yamsaha bihima wajha, sampai beliau ini mengusapkan kedua telapak tangan itu ke wajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan selainnya, dan status hadis ini adalah hasan, dihasankan oleh Al-Hafidhu Ibnu Hajarin Al-Asqalani fi Bulughul Maram, telah dihasankan oleh Al-Hafidhu Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, dengan beberapa syawahid, dengan beberapa penguat-penguat dari jalur-jalur yang lain, sehingga naik ke derajat hasan, hadis yang hasan. Jamaah sekalian yang kami muliakan, dengan keterangan ini dan nukilan-nukilan ini jelas sekali bahwa kesimpulannya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, termasuk ulama Syafi'iyah atau ulama madhab Syafi'i, itu menganjurkan untuk mengusapkan kedua telapak tangan ketika selesai berdoa ke wajah, dan beliau mengelompokkan hal itu termasuk sebagian daripada adab-adab berdoa, ya. Oleh karena itu tidak benar sama sekali klaim seseorang, klaim beberapa pihak yang menyatakan Imam Nawawi membidahkan amaliyah ini. Oleh karena itu kami menuntut kepada siapapun, ya, kepada pihak manapun yang menyatakan dan mengklaim Imam Nawawi membidahkan masalah ini, untuk mendatangkan pernyataan beliau yang tegas dan lugas di kitab-kitab beliau. Silahkan dibawakan. Kalau nanti ternyata tidak mampu, dan memang tidak akan mampu karena memang tidak ada, saya pastikan 1000% tidak ada dan tidak akan mampu untuk mendapatkannya, walaupun minta bantuan kepada siapapun, maka seharusnya yang pernah menyatakan seperti ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segera mengklarifikasi serta merevisi pernyataan sebelumnya dan mengakui itu sebagai satu kesalahan. Karena apa?
Karena masalah ini bukan masalah sepele, bukan masalah kecil, tapi masalah besar sekali, karena menyangkut penisbatan sesuatu, ya, ucapan atau pendapat kepada ulama, di mana ulama itu ternyata tidak pernah mengucapkan dan tidak pernah punya pendapat seperti itu. Karena nanti jatuhnya itu bisa masuk fitnah, atau jatuhnya bisa masuk kedustaan kepada ulama tersebut, yang nantinya sampai hari kiamat itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak segera direvisi dan tidak segera diklarifikasi. Ya, itu berkaitan dengan pribadi atau kemuliaan seorang ulama besar, Imam An-Nawawi. Dan di sini kami menyampaikan seperti ini bukan ada tendensi kebencian atau permusuhan atau yang lainnya. Kami sekedar berusaha untuk menyampaikan nasihat dan arahan untuk kebaikan dari mereka sendiri juga. Kita nggak punya untung apa-apa, tapi ini bentuk daripada minbab at-tanasuh, minbab nasihat, bab nasihat kepada sama muslim. Karena kata Nabi SAW, ad-dinu nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Kalau setelah ini kemudian bersikukuh tidak mau memberikan klarifikasi, tidak mau memberikan pernyataan, mengaku salah dan merevisi pendapat itu atau pernyataan itu, ya silahkan. Wong semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba bayangkan kalau video-video yang mengklaim Imam An-Nawawi membid'ahkan masalah mengusap kedua tangan ke wajah, mengusapkan kedua tangan ke wajah setelah berdoa itu tidak segera diklarifikasi, sementara video itu tersebar di jejaring sosial, di internet, di berbagai platform, dibaca, dinikmati, ditonton, dan mungkin diikuti oleh tidak hanya puluhan, belasan orang, tapi mungkin ribuan, bisa puluhan, bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan manusia, jutaan kaum muslimin. Kalau nanti sampai wafat belum diklarifikasi, maka bisa jadi hal itu akan menjadi dosa jariah bagi orang yang mengucapkannya. Ya, terus akan mengalir dosa itu kepada yang mengucapkannya karena telah berdusta dan memfitnah seorang ulama besar, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga ini mencerahkan kita semuanya dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.